Research Portal, program paling asik untuk belajar riset. Halo hai teman-teman yang saintis, selamat datang kembali di IESA Research Portal series bersama Prof. Raldi. Kalau di 2 episode sebelumnya, Prof. Raldi sudah menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengetahui minat di bidang penelitian dan juga alasan beliau menyukai bidang ilmu lingkungan. Di episode kali ini spesial banget karena yang akan memaparkan materi adalah salah satu mahasiswa beliau di Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia. Beliau adalah Dr. Budi Hero Santoso yang baru saja menyelesaikan disertasinya dan mendapatkan nilai yang sempurna. Wow. Nah, topik penelitian disertasi beliau mengangkat tentang hal yang belakangan ini sering terjadi. Ayo, ada yang bisa tebak apa? Yes, benar banget. Beliau mengangkat tentang bencana banjir. Menarik banget ya. Kira-kira apa sih yang dibahas oleh beliau? Selain itu, beliau juga akan memberikan motivasi untuk kita semua para peneliti muda. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja simak videonya. Perkenalkan, saya Budi Hero Santoso, biasa dipanggil Budi. Saya seorang perekayasa yang menempuh pendidikan S3 di Sekolah Ilmu Lingkungan UI sejak tahun 2019. Sebelumnya saya bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang dibuat Pak Habibie waktu itu, yang kemudian tahun 2021 diintegrasikan dengan lembaga-lembaga lain, LIPI, Batan, Lapan, dan Litbang kemudian menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi saya selesai 2022 kembali sebagai perekayasa ahli media di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selama penelitian di SIL UI, saya mendalami masalah manajemen risiko banjir. Topik ini menjadi sangat penting karena banjir, kalau dilihat data statistik baik di BNPB ataupun di tempat-tempat lain, banjir terutama di negara tropis itu adalah bencana yang paling sering terjadi. Walaupun kalau dari sisi korban jiwa di bawahnya tsunami, tapi tsunami itu terjadinya kan sekian tahun sekali dan susah diprediksinya. Kalau banjir, kita sudah mengalami intensitas yang semakin sering, frekuensinya menjadi semakin rapat. Setahun kalau dulu terjadinya 5 tahun sekali, makanya dulu kita sering dengar banjir 5 tahunan. Sekarang mungkin orang-orang sudah pada lupa tuh banjir 5 tahunan, karena sekarang setiap tahun banjir, dan itu menjadi sesuatu yang dimaafkan gitu. Kita menjadi terbiasa dan ya udah, kalau sudah banjir kita harus bersiap siaga menghadapi, menyelamatkan barang dengan membuat di plafon, dibuat tempat penyimpanan atau bikin lantai 2 atau bikin tanggul-tanggul sekitar pekarangan. Jadi secara individu di rumah tangga membuat proteksi terhadap banjir yang biasa terjadi. Nah, secara manajemen kewilayahan administratif, pemerintah kota, pemerintah provinsi juga mempunyai program-program, tapi sepertinya laju pertumbuhan masalah itu melebihi laju pertumbuhan pembangunan yang dilakukan, sehingga yaitu tadi pertumbuhan peningkatan frekuensi dari banjir 5 tahunan menjadi yang lebih sering. Penelitian saya lakukan di Kota Tangerang, sebuah daerah aliran sungai bernama Kaliledug. Daerah aliran sungainya kecil karena ini memang supaya bisa lebih komprehensif dilakukan dari hulu sampai hilir, bisa saya kumpulkan semua datanya secara komprehensif untuk kemudian disintesakan menjadi suatu usulan bagi penyelesaian masalah banjir. Di ilmu lingkungan ini sendiri kan berbeda dengan di jurusan teknik hidrolik, teknik sipil, atau di teknik lingkungan yang memang fokus di teknologi-teknologi atau teknik-teknik engineering yang dikembangkan. Nah, kalau di ilmu lingkungan ini kan interdisiplin dari berbagai disiplin ilmu ya. Ada teknik lingkungan, ada teknik sipilnya, hidrologi, hidrolik, kemudian digabungkan dengan aspek-aspek sosial ekonomi. Nah, kebetulan saya lebih memandang aspek sosial dalam penanganan atau dalam manajemen risiko banjir ini lebih dominan dibandingkan aspek ekonomi. Secara ekonomi kerugian dan seterusnya memang sudah banyak yang meneliti, mengkaji. Nah, saya ingin bagaimana aspek sosial itu juga dimasukkan dalam acuan ketika menyelesaikan masalah banjir. Ada banyak hal yang saya temukan dalam penelitian ini, misalnya ketika dalam sebuah peristiwa banjir yang terjadi, semua bantuan, semua pihak datang membawa segala macam logistik, konsumsi, dan peralatan. Di situ biasanya sudah terbentuk pola kerja yang ya ada pihak yang
dikumpulkan kemudian didistribusikan, ada yang dikoleksi di level kelurahan, kecamatan, ada yang langsung terjun dari LSM Ormas ke korban banjir. Tapi secara prinsip pola kerjanya sudah cukup baik begitu, walaupun masih ada banyak yang dapat ditingkatkan kualitasnya ya. Tapi yang saya soroti adalah bahwa kita saya tidak akan menyebut kata yang terlalu memojokkan pihak lain. Saya melihat ada poin penting yang belum digarap secara serius, yaitu di mitigasi. Karena banjir yang terjadi itu pada prinsipnya adalah hasil. Kalau kita menanam pohon mangga, maka 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan panen mangga. Nah, banjir itu juga kira-kira demikian. Kita membangun, kalau dulunya kita punya tegalan, punya kebun campuran, di situ ada rencana pembangunan kawasan industri, permukiman yang akhirnya dibangunlah itu jalan aspal, jalan beton, jalan paving, atap dibangun, carport dibangun, sehingga yang dulunya pohon dan tanah-tanah yang berumput bisa menjadi tempat parkirnya air, berubah menjadi atap, menjadi beton, menjadi aspal yang air udah nggak bisa kemana-mana lagi kecuali dia bergeser ke tempat yang lebih rendah. Akhirnya kemana? Ke selokan, saluran-saluran yang kecil, kumpul, pada akhirnya masuk ke sungai yang lebih besar, dan ketika sungai itu sudah tidak mampu menampung lagi, meluaplah dia. Dan itu biasanya terjadi di wilayah hilir, di wilayah bawah. Orang yang tinggal di hulu, di atas, tidak pernah kebanjiran atau jarang sekali terkena banjir. Padahal apa yang terjadi di hilir itu adalah buah dari apa yang dilakukan di keseluruhan wilayah das. Jadi saya ingin menumbuhkan kesadaran ini bahwa banjir yang terjadi di satu tempat di hilir sana bisa jadi itu adalah akibat dari apa yang kita lakukan juga. Makanya saya dalam penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan oleh individu rumah tangga, misalnya pembuatan sumur resapan, pemanenan air hujan, dan secara kolektif mungkin membangun kolam retensi. Teknologinya silahkan, ada banyak sekali teknologi yang sudah berkembang. Kolam retensi bisa di atas tanah, bisa di bawah tanah, sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Jadi pada prinsipnya bahwa banjir adalah peristiwa yang terjadi karena proses jangka panjang, ya lagi-lagi karena apa yang sudah kita lakukan sebelumnya dalam bentuk pembangunan fisik, sehingga masyarakat harus menghadapi, dan untuk menghadapi itu yang terbentuk secara otomatis adalah berusaha untuk memproteksi diri. Disitulah timbulnya ketangguhan. Nah, penelitian saya juga merekomendasikan untuk mengkolaborasikan segenap pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat terdampak banjir, masyarakat yang tidak terkena banjir, akademisi, dunia usaha maupun media massa, sehingga kolaborasi itu hanya tidak terbentuk ketika terjadi banjir pada masa tanggap darurat, tapi juga terbentuk pada fase-fase lain. Ketika fase-fase tidak terjadi banjir, juga di situ dilakukan perencanaan yang adaptif terhadap banjir, edukasi terhadap masyarakat sehingga mereka bisa hidup gitu dengan hidup yang dekat dengan alam, yang merawat lingkungannya sehingga tidak menambah kemungkinan atau secara statistik meningkatkan potensi terjadinya banjir. Kira-kira itu ya interdependensi yang ada, saling keterkaitan antara aspek fisik, lingkungan, das dengan sosial dan ekonomi yang kita sebagai manusia ini dominan di situ, sebagai makhluk yang diberi akal dan semangat untuk sebaiknya untuk merawat lingkungan ya, yang itu masih perlu ditumbuhkan. Kira-kira itu manfaatnya saya pikir cukup luas ya, bagi masyarakat yang sudah terdampak banjir. Mereka sudah sadar. Dari penelitian saya terkuak data bahwa mereka paham banjir itu terjadinya bagaimana, masalah sampah, masalah pembangunan perumahan dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat yang tidak pernah terkena banjir di wilayah hulu, ini mungkin agak berat juga untuk mengerti, untuk memahami. Sehingga ini memang perlu kolaborasi dari berbagai pihak tadi. Untuk pemerintah daerah, pemerintah setempat maupun pemerintah di level atasnya juga ini jelas bahwa karena ini masalah yang sudah terjadi dan perlu antisipasi yang mau tidak mau infrastruktur fisik, baik fisik yang natural maupun yang dalam tanda kutip berbentuk beton gitu, bisa dikombinasikan, dicari yang terbaik ketika suatu pinggiran sungai sudah tidak memungkinkan lagi dibuat natural solution,
ya mau nggak mau dibuat tanggul dari beton. Tapi ada juga banyak, intinya lebih ke arah bagaimana sih semangat untuk menyelesaikan masalah banjir ini tidak hanya pada saat terjadinya banjir, tapi secara keseluruhan dari fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat ketika terjadi banjir, dan rehabilitasi. Jadi itu sebagai siklus manajemen risiko banjir yang di negara-negara sana lah itu yang sudah lebih punya modal, lebih maju, sudah menerapkan. Kita tidak kalah, peraturan-peraturan sudah memfasilitasi itu, tinggal bagaimana kita melaksanakannya dengan ya segala macam keterbatasan anggaran, kemampuannya. Begitu kira-kira. Ya, untuk para pencinta ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi, ada banyak peluang. Saya hanya mengerjakan satu bagian kecil dari apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena pada prinsipnya kita mendalami suatu ilmu pengetahuan, teknologi maupun inovasi itu ya ujung-ujungnya bagaimana caranya supaya itu menambah manfaat bagi umat manusia maupun bagi makhluk yang lain. Kalau kita hanya memikirkan manusia, akhirnya ya itu tadi, kita mengubah segala macam lingkungan, daerah-daerah sungai kita tanpa memperdulikan yang lain. Tumbuhan punya kehidupannya, binatang punya kehidupannya lagi. Itu kalau bisa dibuat harmoni begitu ya, walaupun itu dalam pikiran kita saat ini masih cukup ada di atas langit ya, tapi setidaknya bagi generasi muda saya mengajak untuk mulai peduli. Lingkungan itu tidak hanya manusia dan sampah. Lingkungan itu jauh lebih dari itu, karena dia meliputi ruang yang ada di dalamnya kita berada ini, udaranya bagaimana, sampahnya bagaimana, suhunya bagaimana, daya dan keadaannya bagaimana. Semuanya ada di situ. Manusia sebagai salah satu komponen dan juga makhluk lain yang ada di situ juga harus hidup dengan nyaman begitu, sehingga kita mampu beranak pinak, generasi-generasi yang akan datang juga bisa menikmati hidup di tempat di mana kita hidup itu dengan mungkin lebih baik daripada kita. Intinya itu sih, tidak hanya spesifik untuk bidang yang saya pelajari, ada banyak bidang lain yang juga sangat penting juga untuk didalami. Nah, silahkan masing-masing mempunyai minat, mempunyai bakat dan ide-ide yang sesuai dengan minatnya itu. Begitu kira-kira. Sampai sini dulu ISA Research Portal series bersama Prof. Raldi. Nantikan seri-seri lainnya bersama dengan narasumber yang gak kalah keren. Sebelum aku mengakhiri videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe ke channel ISA karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di series lainnya.